Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharaini ila an qala wa an abi ishaq Sa'd ibn abi Waqqas Malik ibn Uhayb ibn Abd Manaf ibn Zuhairah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi az-Zuhri radhiyallahu anhu ahadil asyaratal masyhud lahum bil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Mudah-mudahan kita semua nanti kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, yang sedang punya hajat Allah kabulkan segala hajatnya, yang sedang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang belum punya pasangan Allah berikan pasangan, yang belum punya keturunan Allah anugerahi anak-anak yang soleh dan solehah, yang berumah tangga Allah jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Kita masih masuk dalam bab tentang ihdarun niyah, tentang menghadirkan niat, dan bab tentang ikhlas. Masuk kita kepada hadis yang ke-6 diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, ini namanya perlu kita hafalkan. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Ya, jadi ada 10 orang sahabat ya, yang dipastikan masuk surga, yang dijanjikan masuk surga, diantaranya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa begitu istimewa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Di antara sebabnya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Di antara salah satu keistimewaan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu doanya yang tidak ditolak oleh Allah. Jadi kalau berdoa, doanya mustajab ya. Itu tanda orang dicintai Allah, tiap kali minta, tiap kali doa, doanya dijabah ya. Makanya kalau kita berdoa terus doa kita jarang diijabah, nah cek diri kita ya. Diriwayatkan dalam hadis dalam kitab Arba'in Nawawi, ada seseorang bajunya lusuh, rambutnya lusuh, pakaiannya lusuh, dia ngangkat tangan, dia berkata ya Rob, tapi Allah nggak kabulkan. Kenapa? Karena makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa orang tersebut diijabah sedangkan apa yang dikonsumsi, apa yang dipakai haram. Nah, bisa jadi hadirin ya, ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak diterima atau kita berdoa tidak diijabah, itu lantaran masih ada hal yang haram yang ada di diri kita ya. Makanya kata Imam Haddad, orang yang memakai baju ketika sholat yang mana harga bajunya 10 dirham, nah 1 dirhamnya itu haram, itu gak bakal diterima sama Allah. Padahal cuma apa? 1-nya haram, bagaimana yang 10-10-nya haram? Nauzubillah ya. Makanya ada salah seorang habaib di zaman dulu namanya Habib Umar bin Hud al-Atos. Ini wali min auliyaillah, tinggalnya di Gang Arab sini, Pasar Minggu. Itu suatu hari orang datang sama beliau. Orang tersebut ngasih duit. Dibuka amplopnya, dipisahin duitnya. Nih buat ente. Nah ini buat aneh. Kenapa? Yang dikasih, yang dibalikin duitnya haram. Adapun yang diambil duitnya halal. Subhanallah ya. Kok bisa seperti itu? Itu namanya karomah. Ketika orang menjaga diri dari yang haram, dia
Mujahadah, jangan sampai makanan yang haram nanti Allah kasih hadiah furqan. Allah kasih hadiah furqan, bisa membedakan antara yang halal dan haram. Kata ulama, ada yang mengatakan dari warnanya. Jadi kalau membuat mereka ini orang-orang yang ahlillah, yang sudah dapat karomah dari Allah, itu warna duit yang halal sama yang haram berbeda. Ada yang dikasihnya baru firasat aja, baru firasat, ini kayaknya haram, ditinggal sama dia. Ada yang kalau pengen makan diambil, pengen yang haram tangannya berdenyut. Nah, ada salah seorang ustadz di daerah Jawa cerita sama saya. Jadi dia punya gurunya ini sangat-sangat warok dari yang haram. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, kalau saya makan yang haram muntahin ya Allah. Doanya begitu aja, biar terseleksi. Suatu hari dimakan di warteg bareng-bareng sama temennya para asatis. Ya, ini nggak ada yang berani nyendok, nggak ada yang berani makan sebelum ustadz ini makan. Kenapa? Doanya gitu, ya Allah kalau haram muntahin. Habis nih ustadz nyendok, dimakan, muntah. Satu warteg para ustadz nggak ada yang jadi makan. Kenapa tuh? Karena udah muntah. Berarti ada kemungkinan apa yang dikonsumsi ini haram. Mungkin bukan duitnya haram, tapi mungkin makanannya haram. Apa mungkin cara motong ayamnya nggak benar, atau mungkin ya belinya duitnya nggak benar dan sebagainya. Intinya ya, kalau kita pengen diijabah doa kita sama Allah nih, ya seperti saat adalah dengan menjaga diri dari yang haram ya. Gitu. Bahkan salah seorang ulama meminta ya suatu kitab dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, gurunya Imam Syafi'i. Ya Syekh Muhammad, karangkan saya tentang kitab tasawuf, tentang kitab tazkiyah. Ya, beliau menulis kitab tentang jual beli. Ya, bingung ini, kok saya kan minta tentang tasawuf, tentang tazkiyah. Kenapa mesti ngarang kitab jual beli? Kata beliau, karena permulaan orang bersih hati bermula dari makanan yang halal. Jadi jangan pernah kita berharap kita punya hati yang bersih kalau makanan yang kita makan haram. Dan halal tidaknya makanan kita bergantung daripada akad transaksi. Ya. Kita mungkin pernah nyuruh anak kita belanja, anak-anak kita yang belum mengerti apa-apaan, ya, ke warung. Bagaimana anak kecil usia tamyiz atau usia 5 tahun belanja di warung? Apakah sah jual belinya? Itu pertanyaannya. Kita belanja tuh nyuruh anak kita beli di warung. Apakah sah? Kalau nggak sah berarti apa? Yang kita makan haram. Ya. Contoh kita beli barang sistem COD. Apakah sistem COD dihalalkan? Kalau nggak dihalalkan berarti apa? Haram. Ya. Nah, itu yang mesti kita tahu. Jadi perkara transaksi, perkara muamalah ini adalah muqaddimah kita bersihkan hati kita. Kalau orang yang nggak paham ilmu tentang muamalah jangan berharap hatinya bersih. Kenapa? Karena yang masuk haram. Bagaimana mau bersih hati sedangkan yang dimakan haram itu? Makanya nggak usah jauh-jauh kita belajari dulu fikihnya, ya, pelajari dulu tentang ilmu zahirnya, baru kita pelajari tentang ilmu batinnya. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas dikisahkan suatu hari beliau ini umurnya panjang, ya. Suatu hari beliau diutus sama Sayyidina Umar untuk menaklukkan Qadisiyah, ya, salah satu daerah di zaman Sayyidina Umar. Ini dikisahkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ya pengen menyeberang Sungai Tigris, ya Sungai Tigris itu nggak kayak kali kita, sungainya besar ya. Kalau mungkin jamaah pernah lihat Sungai Nil itu kan gede banget, itu kiloan itu. Pas pengen nyebrang, pasukan sudah siap, ternyata nggak ada perahu. Jembatan yang biasa dipakai sudah dihancurkan sama musuh. Karena musuh udah tahu nih, pasukan umat Islam udah pengen nyerang mereka. Nah ini Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melihat jembatan sudah hancur, tidak ada perahu untuk menyeberang. Nah dia berdoa kepada Allah. Tapi sebelum doa dia sholat sunnah dulu. Ya, sebagaimana kita tahu wasta'inu bis sabri was sholat. Minta tolonglah kepada Allah dengan wasilah sabar dan sholat. Dia akhirnya apa? Sholat bareng jamaah semua. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, minta agar dikasih solusi. Setelah berdoa, Sa'ad kemudian mendapatkan keyakinan dari Allah. Dapat keyakinan. Apa keyakinannya? Nyebrangin ini sungai, nggak pakai perahu. Insya Allah bisa tuh ya. Nyebrangin sungai, yakin. Dan subhanallah, kemudian Sa'ad menapaki itu air, tiba-tiba airnya itu, kudanya itu mengapung di atas air.
dan mengajak semua pasukan, ayo pasukan semua. Pasukan juga sama, yang jalan kaki ngapung di atas air, yang naik kuda ngapung di atas air, semuanya itu lari dengan dalam kondisi begitu di atas air. Ini namanya apa nih? Karomah. Ini yang cerita Ibnu Katsir ini. Kemudian ketika sedang menyeberangi sungai, subhanallah, di ujung sana pasukan kafir sudah menunggu. Dan mereka takjub dan mereka takut, ketakutan mereka. Kenapa? Karena kaum muslimin dibilang ini bukan manusia ini. Ini pasti pasukan jin ini, atau pasukan malaikat. Nggak mungkin ada orang bisa apa? Jalan di atas air. Akhirnya pasukan musuh belum berperang sudah kabur lari terbirit-birit karena takut melihat kaum muslim itu ya. Modalnya apa tuh? Ya, yakin. Coba besok kalau ada banjir ya tuh. Nah, coba tuh bismillah yakin gitu. Tenggelam juga. Kenapa kok bisa tenggelam? Karena kita belum punya kedudukan di sisi Allah. Ya. Orang yang punya kedudukan di sisi Allah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Intan surullaha yansurkum. Wa yusabbit aqdamakum. Subhanallah ini ya. Jadi bukan orang sembarangan ini, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dikisahkan begini kisahnya. Suatu hari ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hajatil wada' min wajain ishtadda bi. Kata Sa'ad, suatu hari Rasulullah mendatangiku, ya'uduni, untuk menjengukku. Ini kebiasaan Rasulullah. Kalau ada sahabat-sahabat yang sakit, Rasul jenguk. Ya. Ini termasuk sunnah Rasul menjenguk orang sakit. Ya. Tapi ada adab-adabnya nanti hadirin. Kita kalau pengen jenguk orang sakit, pelajari dulu ilmunya. Apa ilmunya? Satu, yang pertama, kalau kita mau jenguk orang sakit, jangan baru banget sakit kita jenguk. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut kelelahan, kecapean, masih dalam kondisi yang nggak prima. Kapan kita menjenguknya? Kalau udah agak enakan, tuh, udah sehari, 2 hari, atau 3 hari baru kita jenguk, udah enakan. Tuh, ya. Yang kedua, yang pantas kita jenguk adalah orang yang sakit, kalau sakitnya tersebut menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat. Ya. Berarti udah nggak bisa bangun. Ya. Baru dijenguk itu. Tapi kalau sakit masih bisa sholat Jumat, masih bisa sholat, masih bisa jamaah, masih bisa jalan-jalan, ya itu nggak perlu dijenguk. Ya. Ada teman kita sakit pilek. Sakit apa? Pilek. Sakit bukan pilek? Sakit, kita jenguk. Assalamualaikum ya. Gimana kabar? Baik. Sakit apa? Pilek. Astagfirullahaladzim. Pilek mah nggak usah dijenguk. Ya. Nah, jadi begitu kata ulama. Kalau kita mau jenguk ya, jangan langsung menjenguk saja. Tuh. Kecuali kita sifatnya bantu, baru. Ya. Contoh misalnya kita punya teman kecelakaan, patah tangannya. Buru-buru ke rumahnya. Kenapa? Karena bisa kita langsung tindak, kita ajak ke tukang urut. Kalau mau begitu silahkan langsung. Tapi kalau sekedar pengen ngelihat doang, ntar aja dulu. Gitu. Ya, jangan sampai kehadiran kita justru malah mengganggu orang yang sakit. Ya. Kan orang sakit butuh istirahat. Udah mana kadang yang nyengukin nanya-nanya mulu lagi. Ya. Ente udah kenapa sakitnya? Begini cerita panjang. Oh, ini aneh naik motor, ketabrak motor, aneh jatuh gini. Ntar datang lagi yang nyenguk. Assalamualaikum, kenapa sakitnya? Begini cerita lagi. Mending 1-2 yang nyenguk 10. Insyaallah. Udah begitu pertanyaannya sama, ya kan, orangnya sakit apa ente? Pasti begitu. Ya. Nah, makanya tadi ketika kita pengen menjenguk orang sakit, lihat ya, pelajari dulu adabnya itu ya. Nah, yang terakhir diantaranya adab yang menjenguk orang sakit, jangan berlama-lama di tempat orang yang sakit. Tuh, ya. Jadi kalau kita jenguk orang sakit ya, jangan 3 jam duduk di situ ya. Orang yang sakit kan tadinya kan rebahan kan dia kan, rebahan nyantai, pas datang temannya duduk kan dia. Udah capek ngobrol 3 jam kan. Ya, harusnya apa? Datang ya, tanya kabar gimana, sehat, oh masya Allah nggak apa-apa. Ini nih sunnah ya, termasuk sunnah kalau orang sakit bilang nggak apa-apa, sehat-sehat gitu. Kalau bahasa Rasulullah, tohur insya Allah. Itu bahasa tohur insya Allah bukan doa sebenarnya, itu kalimat motivasi. Jadi kalau orang sakit kita jenguk ya, lalu kita bilang begini, ente sakit apa? Aneh sakit, perut aneh sering sakit. Oh itu tetangga aneh meninggal tuh begitu. Nah itu yang kalau begitu tuh cepet meninggalnya tuh, bikin down kan. Ya. Ente kenapa? Sakit apa? Dada aneh suka sesak nih. Ya Allah, baik-baik ente.
Tetangga aneh jantung begitu. Yang tadinya seger udah pengen baik jadi sakit lagi, hadirin. Jangan. Sesakit-sakitnya orang kalau kita jengukin bilang aja baik tuh. Palingan kalau kita anggap ini sakit parah, kasih saran tuh, kasih saran aja, nggak usah bilang bakal meninggal dan sebagainya, nggak usah ya. Karena yang sebenarnya sakit itu bukan penyebab kematian. Penyebab kematian adalah takdir. Berapa banyak orang sakit ya, ada suami istri, istrinya sakit lama, ada yang ngurusin lakinya, lakinya yang meninggal ya. So istrinya nggak meninggal, yang meninggal siapa? Lakinya. Kenapa? Takdir Allah ya. Sakit bukan penyebab kematian. Sakit itu gugurin dosa kita itu ya. Jelas ya hadirin ya. Jadi orang sakit itu, menyenguk orang sakit ada adabnya. Nah, gimana Rasulullah datang ke rumah saat mengadukan perutnya sakit? Kalau zaman sekarang mungkin namanya ginjal ya. Lalu kemudian Rasulullah megang perutnya Sa'ad. Dipegang sama Rasulullah. Rasul berdoa, Allahumma shfi Sa'ad. Allahumma ishfi Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Itu dipegang sama Rasulullah. Makanya kalau kita mendoakan orang sakit boleh sambil kita pegang ya. Atau kita bacakan Fatihah. Allahumma ishfi ya anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wala alam. Atau kita bacakan, kita pegang sambil kita pegang tempatnya itu ya. Nah, subhanallah, ini seketika ketika didoakan Rasulullah besoknya baik. Nah, ini dia tuh. Apa Rasul ya, Rasul tuh. Nah, ketika ya saat sedang sakit tadi, dia mengeluhkan sakitnya pada Rasulullah. Dia berkata, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Ya Rasul, sungguh saya ini sudah terlampau sakit sebagaimana yang kau lihat. Artinya ini saat sudah merasa ini sakitnya sudah kronis ya. Saking kronisnya ini sakit, saat khawatir nyawanya akan dicabut, khawatir akan meninggal. Kita kan begitu Pak ya. Kadang kalau udah sakit darah kita nyesek nih gitu. Udah pikiran, ya Allah tolong panggilin adik lu sini, adik lu, anak-anak semua, abang-abang lu sini, kumpul tuh. Kenapa? Udah merasa sakit hadirin ya. Kemudian dia berkata, wa ana dzu malin ya Rasulullah, saya ini orang yang punya banyak harta. Nah, ini dia. Sa'ad bin Abi Waqqas, selain daripada dia adalah seorang wali, seorang kekasih Allah, beliau adalah orang yang banyak duitnya ya. Pelajarannya apa? Seorang wali kekasih Allah bukan nggak boleh punya duit banyak hadirin ya. Bukan nggak boleh punya duit banyak. Kita banyak dapat kisah orang-orang soleh kekasih Allah, mereka dekat sama Allah tapi hartanya banyak. Itu mereka bukan nyimpen atau ngumpulin, tapi semata-mata itu murni pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang yang ngumpul-ngumpulin, yang disebut alhaakumut takasur. Orang memperbanyak harta agar saling berlomba-lomba dengan manusia. Ini enggak ya. Ya Rasul, saya punya banyak harta. Itu mungkin saking banyaknya harta beliau itu kayak tisu hadirin ya. Kayak tisu kita ambil ada lagi, kita ambil ada lagi, begitu gak habis-habis ya. Yang saya pernah kisahkan dulu ya, yang namanya orang-orang soleh itu bukan mereka cinta dunia, tapi dunia yang terlalu cinta dengan mereka. Jadi kalau saya punya guru ya, almarhum Al-Maghfurlah, itu tiap kali ada handphone baru, misalnya ada handphone iPhone berapa ini 13, itu pasti muridnya ngasih beliau. Guru nih handphone baru, kasih. Ntar keluar lagi handphone yang baru, dikasih lagi. Pernah satu hari dijijirin HP-nya ada 6 kalau nggak salah, nih HP saya itu. Tapi nggak cinta dengan handphone tersebut ya. Bedanya sama kita di situ. Kalau kita cinta gitu ya, ini nggak dikasih tuh, dikasih lihat tuh handphone itu. Subhanallah ya. Nah ini ya, orang-orang soleh bukan cinta dunia tapi dicintai oleh dunia ini. Nah ini kata ulama, dalil ya bahwasanya orang sakit boleh menceritakan sakitnya ya. Orang sakit boleh menceritakan sakitnya, bukan aib hadirin ya. Ibu-ibu nih ngerasa sakit perutnya, boleh cerita sama suaminya. Ya perut saya sakit banget nih gini, ajak ke dokter nape. Nah boleh. Itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesabaran ya.
Kan kalau kita dapat musibah dari Allah, bentuknya apapun, wajib hukumnya sabar. Dan sunnah hukumnya ridho. Ingat hadirin, ridho itu sunnah. Yang wajib apa? Sabar. Jadi kalau Allah kasih kita penyakit, yang wajib sabar. Apa sabar itu? 1, tidak ngeluh. 2, tidak marah. Yang ketiga, tidak banyak membicarakan keluhan. Ya itu. Jadi kalau orang misalnya sakit ngeluh, sakit itu gerutu, sakit itu nggak redo, nggak seneng, nah itu ini dibilang nggak sabar. Ya. Makanya yang wajib kalau kita dapat musibah sabar. Adapun redo sunnah. Kenapa? Orang kalau sudah sampai tingkatan redo, dia sakit tapi masih bisa senyum tuh. Ya. Orang kalau sudah sampai tingkatan redo, kehilangan duit, bukan cuman sabar tapi bisa nyengir karena kejadian tersebut tuh ya. Bahkan mengucapkan alhamdulillah. Ada gak ya begitu, kehilangan motor gitu, Pak motor hilang. Nah ada yang gimana sih emang, tuh berarti itu nggak sabar. Kalau sabar gimana ya? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Nah kalau sabar bilang innalillah. Jadi orang yang mengucapkan innalillah ketika kena musibah, nah itu sabar. Tapi ada orang yang ketika kena musibah bilangnya alhamdulillah. Ya. Ini makomnya ridho hadirin. Ya. Nah ini tadi. Jadi boleh-boleh saja kalau kita sakit mengeluhkan sakit kita. Memang betul ada satu makom, ya makom yang sangat tinggi. Ketika sakit nggak ngeluh hadirin. Ya. Ketika dalam kondisi ya darurat tidak mengeluh. Seperti siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sudah pengen dibakar sama Namrud, sudah pengen dilempar sama Namrud. Malaikat bertanya, ya Ibrahim, adakah engkau ingin meminta sesuatu agar kau selamat? Kata Nabi Ibrahim, adapun kepada engkau saya nggak butuh. Ya. Terus minta sama Allah. Nabi Ibrahim diam aja, nggak jawab. Cuman bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nggak minta, ya Allah selamatin saya, enggak. Ya. Lalu ketika dilempar, nah Allah jadikan api yang membakar tersebut kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Seandainya Allah tidak berkata salaman, hanya berkata bardan, maka Nabi Ibrahim di dalam api merasa kedinginan dan mati. Ya, jadi orang ada yang mati kepanasan, ada mati. Makanya ketika masuknya selamat. Kenapa? Kuni bardan wasalaman. Tuh. Nah, jadi kembali lagi tadi, boleh nggak sih ngeluh? Nah ini. Kata dari hadis ini boleh kita mengadukan perihal sakit, tapi bukan ke semua orang. Ya, khusus kepada dokter atau orang-orang yang tertentu. Kayak saat kepada Rasulullah, tuh Rasul doain saya tuh, ya. Apa hukumnya berobat ke dokter? Kata ulama, berobat ke dokter hukumnya mubah. Ingat ya, bukan wajib. Jadi kalau antum sakit nggak wajib ke dokter. Kenapa? Kalau sakit wajib ke dokter, kalau nggak ke dokter berarti dosa. Nggak wajib hadirin ke dokter. Ya. Ada kisah dari Sayyidil Walid Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri. Beliau cerita ada seorang kiai paling anti ke dokter. Kenapa? Saking tawakalnya kepada Allah. Dia yakin kalau Allah kasih penyakit pasti ada ya manfaatnya. Masa aneh dikasih manfaat, aneh ilangin manfaatnya. Makanya nggak pernah mau ke dokter. Apa sakitnya? Tumor di perutnya, tumor gede. Lalu kemudian suatu hari anaknya ngajak ke dokter, nggak pernah mau diajak ke dokter. Sampai suatu ketika saking parahnya sakitnya, pingsanlah ini kiai. Mumpung lagi pingsan kata anaknya, dibawa kemana? Ke rumah sakit, ke dokter. Bikinlah perjanjian di mana besok akan dioperasi. Ini masih belum sadar nih. Lalu kemudian dokter di malam tersebut masuk ke ruangan kiai. Ternyata di situ sudah banyak berlumuran darah, kayak orang bekas operasi. Nanya nih dokternya, nih siapa ya nih yang ngerjain ini? Itu. Ternyata pas dilihat tumor yang tadinya ada udah hilang, udah bersih. Padahal dokter belum operasi. Subhanallah. Siapa yang operasi?
Allah. Siapa yang operasi? Malaikat tuh. Saking nggak pengennya dioperasi sama dokter, Allah juga yang ngurusin tuh. Ya. Nah ini, ya. Jadi nggak masalah kita nggak berobat ke dokter. Yang penting tadi ya yakin, jangan nggak berobat ke dokter ngeluh mulu. Kepala gue puyeng banget. Udah kalau emang kita nggak mau ke dokter nggak usah ngeluh. Ya, nikmatin aja sakitnya. Ini nih kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah beliau meneruskan kalimat beliau, wala yarithuni illa ibnatun li, dan tidak ada yang mewariskan aku kecuali anak perempuanku. Namanya Aisyah. Ya, jadi ada dua orang ya di zaman Rasulullah yang bernama Aisyah. Pertama Aisyah anaknya Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Aisyah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Nah ini, ya Rasul, saya punya banyak duit. Saya cuma punya anak atuh biji nih, perempuan lagi. Afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh bersedekah? Yang dimaksud kalimat bersedekah di sini adalah ya berinfak fisabilillah. Boleh nggak nih sebagian harta saya wasiatkan 2/3-nya? Ya, 2/3-nya. Nah, dikit banyak 2/3. Banyak ya. Apa kata Rasulullah? Qala la, jangan. Nggak boleh. Qultu, aku bilang lagi, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya Rasulullah? Faqala la, kata Rasul jangan. Qultu fathuluts ya Rasul, kalau sepertiga gimana ya Rasul? Sepertiga. Qala ats-tsulutul ya katsir au kabir. Sepertiga itu sudah banyak ya. Nah ini hadis tentang masalah hukum wasiat. Ya, hukum apa? Wasiat. Jadi dalam satu hadis ini banyak apa dimensinya, banyak pelajarannya. Tadi hukum menjenguk ada, hukum mengeluh ada, tuh ya. Nah, sekarang hukum wasiat. Bagaimana hukum wasiat ini? Kata Rasulullah tadi tidak boleh lebih dari 1/3. Ya. Makanya kalau kita punya harta banyak, lantas kita pengen bagi harta tersebut dalam jumlah nominal yang banyak 2/3, silahkan dengan syarat tidak dalam kondisi sakit parah. Itu ya. Karena kalau umumnya orang sedekah dalam kondisi sakit parah, udah tahu bakalan mati, disedekahin semuanya tuh. Ya. Ini juga hadirin untuk menghindari kezoliman. Nah contoh begini, ada seorang bapak. Ini bapak punya anak 5 hadirin. Dari 5 anak ini, satunya paling rajin datang ke rumah bapaknya, ngurusin bapaknya sakit. Yang 4 sibuk ngurusin dunia, nggak pernah jengukin bapaknya. Kira-kira bapaknya lebih condong ke anak yang mana? Anak yang tadi itu yang ngurusin dia. Nah si bapak kesel sama nih anak-anaknya yang 4 tadi. Lu giliran duit aja lu datang, ngurusin gua nggak mau. Akhirnya nih bapak niat nih ketika sakitnya, udah dah ini hartanya aneh wasiatkan kepada anak yang ngurusin aneh. Nah zalim gak hadirin? Zalim. Rasul gak mau tuh terjadi hal seperti itu. Ya, tetap kalau orang sudah sakit nggak bisa berwasiat kecuali 1/3. Ya, nggak bisa lebih dari 1/3. Maka solusinya kalau kita pengen bagi rata anak-anak kita yang 5 tadi, sebelum sakit bagi-bagi dah. Nih. Ente nih yang tanah Ani yang di Tanah Abang, no. Ente yang di Bukit Duri, ente yang di Condet, bagi-bagi semua tuh. Sarang misalnya 1000 meter misalnya gitu. Sebelum sakit. Makanya hal ini kontras dengan apa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq memberikan semua hartanya buat Rasulullah. Ditanya sama siapa? Sama Rasulullah. Ma abqaita li ahlik, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar Siddiq, abqaitu lahumullah war rasul, aku sisakan Allah dan Rasulnya. Coba bayangin. Kira-kira ibu-ibu kalau punya suami begitu bagaimana Bu? Berutu tuh. Semuanya buat Rasulullah. Kita disisain apa? Ini kenapa kok Abu Bakar Siddiq boleh semua hartanya buat Rasulullah? Karena lagi sehat. Makanya sedekah dalam kondisi sehat, dalam kondisi ya badan fit lebih afdol daripada sedekah dalam kondisi sakit tuh, ya. Apa maksudnya? Kalau kita udah sakit, udah ingatnya mati, bawaannya pengen dekat sama Allah aja udah. Bawaannya pengen sedekah aja. Tapi kalau kita lagi banyak duit, lagi sehat, lagi banyak duit, segan buat sedekah tuh, ya. Makanya ketika ada orang meninggal masuk ke dalam kubur, mereka kan bilang begini, Rabbirji'uni,
Ya Allah, hidupin aneh lagi ya Allah. Ntar nih ya. Kita bisa lihat tuh orang yang dalam kubur, masuk ke dalam kubur, minta dihidupin lagi. Ngapain? La'alli a'malan sholihah, saya pengen beramal soleh, fa'as-soddaqoh, saya pengen sedekah, bukan pengen sholat hadirin. Saya mau tanya, ibadah yang paling afdol apa? Sholat. Yang paling awal dihisab apa? Sholat. Kenapa orang yang mati ketika pengen hidup pengen sedekah bukan pengen sholat? Jawabannya kata ulama, karena ibadah sholat ada syarat dan rukunnya, ada waktunya. Ibadah puasa harus di bulan Ramadan, ibadah haji harus di bulan Zulhijjah. Tapi ibadah sedekah itu tidak ada syarat dan rukunnya, tidak ada waktunya. Kapanpun bisa kita sedekah, mau siang boleh, mau malam boleh, mau dikit boleh, mau banyak boleh. Ya, makanya nih kalau orang meninggal kalau bisa kita kirimkan pahala sedekah. Orang meninggal nih, kalau bisa kirimin pahala sedekah. Gimana caranya? Ada orang meninggal, dia punya harta tuh, atau enggak anaknya punya duit, bagi-bagi makanan tuh. Ya Allah, saya niatkan pahala sedekah ini buat orang tua saya. Itu paling girang hadirin. Ya. Nah, kalau di kita kalangan Betawi namanya tahlilan. Ingat cumannya nggak boleh kalau seandainya tahlilan tersebut memberatkan tuan rumah, nggak boleh. Ini yang terjadi, banyak orang dia nggak punya duit, nggak punya harta, dipaksa tetangganya tahlilan hadirin. Haram hukumnya. Lu nggak tahlilan, lu bapak lu ntar disiksa di kuburan. Nah, dari mana ceritanya? Ya. Nggak mesti hadirin, tahlilan tuh nggak mesti. Kalau punya duit ya silahkan, jatuhnya sedekah, kirim pahala buat yang udah meninggal. Tapi kalau kita nggak mampu, cukup antar keluarga saja tuh. Ya. Kalau di kita kan begitu ya, ada satu hari, malam kedua, yang paling ramai malam ketiga. Itu biasanya nasi kebuli tuh malam ketiga. Ada lagi nerusin lagi, lanjut malam ketujuh. Nah kalau biasanya malam ketujuh ada beras pidyah tuh biasanya tuh. Sekalian dorong-dorong pidyah. Yang paling keren malam 40, ngundang penceramah biasanya tuh ya, sama beseknya gede-gede. Sah-sah saja kalau emang orang duitnya banyak, nggak apa-apa. Nah orang duitnya sedikit hadirin, itu pernah kejadian, saya punya tetangga rumahnya maaf ya masih pakai kayu hadirin. Ini di Jakarta masih ada orang rumah panggung, rumah kayu. Itu dekat rumah saya, pinggir kali hadirin, meninggal. Tetangga bilang tahlilan lah. Wah, saya bilang nggak usah. Kalau mau tahlil silakan, cuman jangan marah kalau seandainya makanannya kacang doang ya. Akhirnya bikin tahlil, makanannya kacang sampai gorengan dingin. Tahu gorengan dingin yang kalau kita gigit ngelawan gitu. Akhirnya jalan tuh 3 hari, alhamdulillah. Ustadznya nggak ada yang diamplopin, nggak ada yang dikasih duit, nggak ada. Dan saya juga malu hadirin kalau ada orang susah bikin tahlilan terus ngasih amplop, malu nerimanya. Ya, emang butuhan dia hadirin. Ya tuh. Nah jadi begitu ya. Jadi ya kalau kita punya harta itu ya, kalau kita masih sehat boleh kita bagi-bagi rata sama anak-anak kita, silahkan tuh ya. Tuh. Biar nggak ribut hadirin. Jadi kalau bagi harta nggak mesti nungguin warisan hadirin. Dipetak-petak dari sekarang nggak apa-apa. Ya. Contoh kita punya kos-kosan misalnya ada 200 pintu, amin. Nih anak yang pertama 10 pintu, anak kedua 10 pintu. Dari sekarang nggak apa-apa, mumpung sekarang. Ntar kalau udah meninggal ribut hadirin. Berapa banyak keluarga yang semula solid arisan tiap bulan, pas dapat turun warisan ribut berantem. Nah terakhir ada sebuah hadis ya. Ini disebutkan di dalam hadis, ini penting hadirin. Kita sering bertanya-tanya, kenapa ya orang kalau dapat warisan ya, terus dibuat dagang, bukan untung malah buntung hadirin. Makanya kalau kata orang dulu, duit warisan duit panas ya. Duit warisan duit panas, jangan pakai buat dagang, kagak ada yang untung ya. Ternyata saya dapatkan sebuah riwayat di dalam kitab. Nah, ada dalam kitab. Dalam kitab Imam Suyuti bunyinya begini hadirin. Kata Rasulullah SAW, man ba'adaron, siapa yang jual rumah. Nah, rumah apa nih? Warisan. Walam yaj'al thamanaha fi mithliha, dan dia tidak menjadikan ya hasil penjualannya untuk beli barang yang semisalnya,
lam yubarak lahu fiha, enggak bakal diberkahin pada barang tersebut. Jadi kalau kita jual tanah orang tua kita hasil warisan, kalau bisa belinya tanah lagi. Jadi jual tanah buat beli tanah. Ini warisan semua buat beli mobil hadirin. Ya tanah awet hadirin, makin lama makin mahal. Nah mobil makin lama makin murah. Jadi kalau kita misalnya dapat warisan dari orang tua kita, jangan semuanya dipakai buat dagang atau jangan semua dipakai buat beli barang-barang. Kalau emang itu tanah, kalau bisa beliin tanah juga tuh ya. Kalau bisa tanah yang kita beliin bikin kos-kosan hadirin tuh ya. Dapat warisan di Kuningan sini, Masya Allah. Kuningan berapa tuh per meternya tuh? Bisa udah 100 juta per meter. Misal punya 20 meter. Ini kita berhayal dulu ya. 20 meter kali 100 juta berapa tuh? 2M. Oh. Beli dah kosan di mana? Ciganjur sini, beli tanah. Tuh berapa petak bikin kosan. Nah itu mending begitu daripada antum pakai buat dagang di mall, buat dagang di pasar. Mendingan antum beli tanah dan buat kosan. Nggak apa-apa kalau begitu. Karena sama nih rumah beli rumah. Jelas hadirin? Tuh ya. Ini jadi ternyata apa yang orang-orang tua omongin lu ada dalilnya hadirin. Gitu. Makanya kita nih kalau dengar kata orang tua kita ya pamali lu pamali gitu katanya kan. Lu jangan duduk depan pintu, apa katanya? Pamali itu. Itu ada benernya juga hadirin. Ya. Kenapa mereka ngomong pamali? Sebenarnya mereka pengen berdalil dengan hadis, cuman lupa hadisnya apa itu. Ya. Artinya itu anjuran secara adab saja ya. Lalu kemudian setelah negosiasi ame Rasulullah antara 2/3, setengahnya 1/3, lalu Rasul bilang 1/3 aja sudah banyak. Kata Rasulullah, innaka antadara warathataka agniya. Sungguh engkau wahai Sa'ad, jikalau engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi agniya, dalam kondisi kaya, dalam kondisi berkecukupan, punya banyak harta, itu lebih baik min antadarahum alatan, daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi susah, yatakaffafunan nas, ya yang akhirnya minta-minta sama orang lain tuh. Jadi kalau kita punya anak, mending kita tinggalin dalam kondisi punya harta. Makanya orang tua yang baik, orang tua yang luar biasa bagusnya itu orang tua yang ninggalin anaknya harta benda tuh. Ya. Jadi kalau ada orang tua kan yang kagak baik yang ninggalin utang tuh. Anaknya juga puyeng, bapaknya ternyata utangnya di mana itu. Mendingan kita jadi orang tua nih, nabung tuh, beli tanah sini, beli tanah sana. Ntar anak kita setelah meninggal punya tanah. Kan sekarang tanah mahal hadirin. Ya. Termasuk jarang dan langka orang Betawi beli tanah. Ya. Sekarang tanah yang punya mana? Orang Padang tuh. Ya, kenapa Padang? Pandai dagang tuh ya. Makanya di Tanah Abang tuh sekarang yang menguasai orang mana? Orang Padang tuh ya. Banyak orang-orang kita udah pada gugur hadirin. Orang-orang Betawi udah sekarang udah ngojek semua kayaknya tuh. Ya. Jadi mendingan kita tinggalkan anak kita dalam kondisi apa tadi? Memiliki harta daripada miskin. Tapi saya pernah mendapatkan kisah begini hadirin. Jadi waktu itu istri saya bilang, "Ayang, mungkin kalau perlu kita bikin asuransi gitu," kata istri saya. Saya bilang begini, yang namanya asuransi yang paling bagus asuransinya Allah gitu. Soalnya nggak ada ribanya. Bagaimana caranya? Tinggalkan anak 2 perkara. Insya Allah nggak bakal miskin selamanya. Yang pertama takwa, yang kedua ilmu. Ini kita tinggalin. Ya. Sebaik-baik warisan yang diberikan ayah kepada anak adalah ilmu dan takwa. Kenapa? Ada salah seorang ulama cerita dulu waktu Umar bin Abdul Aziz meninggal. Sama seorang pejabat orang yang kaya meninggal, masing-masing nih orang 2 mewariskan harta. Cuman Umar bin Abdul Aziz mewariskan sedikit banget harta, mungkin dirhaman. Ya, nggak sampai 100 dirham, mungkin dikit banget. Ya, tapi dia mewariskan ketakwaan sama anaknya. Adapun yang satu diwariskan ribuan dinar, duit yang banyak, tapi nggak diwariskan takwa sama bapaknya. Dan saya lihat demi Allah, umur saya panjang, saya ngelihat mereka berdua besar.
anak Umar bin Abdul Aziz yang tadinya hanya ditinggalkan sedikit harta namun ditinggalkan takwa kepada dirinya, itu di masa yang setelah mereka besar dia jadi orang yang kaya. Tapi orang yang diwariskan harta yang banyak, demi Allah saya lihat diminta-minta di pinggir jalan. Ya. Jadi kalau kita mewariskan anak kita sesuatu yang paling bagus apa tadi? Ilmu dan takwa. Makanya suatu hari ada seorang ulama, ya, namanya Imam Abu Yusuf. Itu dibagi-bagiin sama Imam Abu Hanifah. Ini Imam Hanafi muridnya Abu Yusuf. Imam Abu Hanifah bagi-bagiin harta. Ini kitab buat ente, warisan guru. Ini jubah buat ente. Itu semua dibagikan dalam bentuk barang. Ada duit, ada barang. Illa Aba Yusuf, kecuali Abu Yusuf. Abu Yusuf kagak dibagi apa-apa. Duit kagak, kitab kagak, baju kagak, benda-benda kagak. Cuman satu kalimat. Apa kalimatnya? Sperma kelelawar itu sama dengan sperma manusia. Udah ente pegang tuh kalimat ya. Dipegang kalimat itu. Lantas setelah bertahun-tahun Abu Yusuf tetap ngajar. Hingga suatu hari terjadilah suatu kejadian besar di tempat Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Suatu ketika di zaman tersebut sang khalifah kaget pas pulang dari luar, masuk ke kamar, dilihat di kasur itu khalifah banyak sperma laki-laki di situ. Marah khalifah, wah istri aneh nyeleweng ini, selingkuh ini dia nih. Ini banyak sperma di kasurnya. Dipanggil lah semua, wah ya, dipanggil nih selingkuh sama siapa ini, intinya marah besar khalifah. Sampai dipanggil Abu Yusuf. Imam Abu Yusuf sini ya. Ini menurut antum ini sperma siapa ini ya? Abu Yusuf ingat dulu kata gurunya apa? Sperma kelelawar sama dengan sperma manusia. Dilihat di ruang khalifahnya ada lubang-lubang angin seperti itu. Kata Abu Yusuf begini ya, Amirul Mukminin, kata guru saya Abu Hanifah, ini bukan sperma laki-laki, tapi ini sperma kelelawar. Karena sperma kelelawar itu sama dengan sperma laki-laki. Oh begitu ya Imam? Iya betul. Girang, alhamdulillah. Berarti istri aneh nggak selingkuh. Ya Imam, ente perlu apa? Butuh apa? Bilang sama nih. Akhirnya jadi orang kepercayaannya khalifah, diangkat di makom yang tinggi, digaji dengan gaji yang besar, cuman gara-gara mendapatkan warisan satu buah kalimat. Spermanya kelelawar sama dengan spermanya laki-laki itu ya. Baik, termasuk saya. Nah, baik. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian beliau mengatakan lagi, wa innaka lan tunfiqu nafaqatan, dan sungguh engkau tidaklah mengeluarkan satu infak yang mana engkau berharap dengannya keridhaan Allah, illa ujirta alaiha, melainkan engkau akan diberikan pahala. Jadi kalau kita ngasih nafkah, ngasih sedekah, Allah kasih pahala buat kita. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, sampai apapun yang kau masukkan ke dalam mulut istrimu. Jadi para jamaah, kita kalau ngasih istri itu hitungannya nafkah apa sedekah? Nafkah. Wajib apa sunnah? Wajib. Tapi kata Rasulullah, kalau niat kita benar, niat kita karena Allah, kita bisa mendapatkan pahala wajib dan sunnah. Kalau kita punya niat, sampai pun ngasih makan bini yang nilainya nafkah, yang nilainya wajib, bisa dapat juga pahala sunnah. Kalau pagi-pagi pengen sedekah, kan dalam hadis Bukhari, orang yang pagi-pagi nggak sedekah akan didoain malaikat biar habis hartanya. Kita pengen ke masjid nih, cuman masjid jauh, pengen sedekah, nggak usah repot-repot. Bini kita kasih duit, udah sedekah. Sedekah hadirin. Bini kita beliin ongol-ongol, sedekah. Bini kita beliin nasi uduk, sedekah. Sesimpel itu Rasul mengajarkan kita. Artinya apa? Innamal a'malu. Orang puasa kodok, saya mau tanya hadirin, wajib apa sunnah? Tapi pas banget kodoknya di hari Senin. Dia niat nih, saya niat kodok dan niat puasa Senin Kamis. Dapat gak pahala sunnah? Dapat. Jadi innamal a'malu binniyat ya. Tapi nggak boleh dibalik. Ya. Jadi kalau yang sunnah ngikut yang wajib boleh, tapi nggak boleh yang wajib ngikut yang sunnah. Jadi yang wajibnya dulu. Contoh misalnya gini, kita punya utang sama orang, kita bayar utang kan wajib. Nggak boleh kita iringi dengan niat sedekah, nggak dapat pahalanya. Itu ya. Nah, jadi dari hadis ini ya masih ada beberapa lagi sedikit lagi
pelajaran itu tadi ya. Jadi boleh menjenguk orang yang sakit bahkan sunnah. Yang kedua, tidak boleh berwasiat melebihi dari sepertiga. Yang ketiga, ya, apapun yang kita infakkan karena Allah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun perbuatan itu perbuatan wajib bukan sunnah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh soleha, keturunan kita keturunan yang bertakwa dan berilmu. Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah. Wafat husnul khatimah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa akhtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina wal hadirin min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.